hak pemerintah itu adalah mencabut SKT, surat keterangan terdaftar, atau status badan hukum, tapi melarang sebuah ormas seharusnya didasarkan pada putusan pengadilan. Karena tidak adanya SKT dan tidak adanya badan hukum tidak menyebabkan sebuah ormas menjadi bubar atau sebuah ormas tidak boleh lagi melakukan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam breaking news soal pembubaran FPI. Saya tergelitik untuk membahas mengenai pasal-pasal yang terkait dengan pembubaran atau yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan atau ormas. Karena bahasa yang dipakai itu agak simpang siur. Apakah pembubaran, pelarangan, dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu-satu ya. Kita lihat nanti kita akan betul-betul bahas satu-satu. Tapi untuk sementara kita lihat pasal-pasal yang relevan ya dulu ya. Kalau kita lihat pasal yang relevan adalah pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 ya Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas ya menjadi undang-undang. Jadi dulu terkenal sekali Perpu Ormas. Pasal 60 itu berbunyi, ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 51 dan pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 dijatuhi sanksi administratif ya. Jadi pasal 21, pasal 51, pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 dijatuhi sanksi administratif. Nanti pasalnya saya bacakan. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa administratif saja atau pidana saja atau dua-duanya. Kita bacakan nanti pasalnya ya. Nah, lalu bagaimana sanksi administratif itu dijatuhkan? Kita lihat pasal 62-nya ya. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 terdiri atas peringatan tertulis. Jadi ada peringatan tertulis dulu. Kemudian penghentian kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Jadi tergantung apakah mereka punya SKT ataukah mereka punya badan hukum. Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal berapa ya? Ini A3 ayat 2. Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita tidak bahas ya mengenai organisasi asing ini. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 berupa pencabutan surat keterangan terdaftar, pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan itu. Oke, itu ormas asing, tidak apa-apa ya. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Pasal 62 soal peringatan tertulis ya. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf A diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Jadi sobat era sekalian, dari urutan-urutan ini saja sebenarnya aneh yang dilakukan terhadap FPI itu apa? Apakah pencabutan status badan hukumnya? Tidak ada. FPI tidak punya status badan hukum. Apakah pencabutan surat keterangan terdaftarnya? Tidak ada. Mereka tidak mendaftar lagi. Mereka tidak punya SKT. Nah, padahal pencabutan status terdaftar dan status badan hukum ini adalah upaya terakhir setelah diberikannya surat peringatan tertulis dan kemudian dilanjutkan sanksi penghentian kegiatan. Masalahnya di wilayah mana untuk FPI ini? Di wilayah mana yang kemudian mereka dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang? Jadi sahabat era sekalian, saya kok merasa kewenangan pemerintah dalam konteks ini sebenarnya hanya pada mencabut surat keterangan terdaftar dan mencabut status badan hukum. Harusnya begitu. Bukan melarang sebuah organisasi berserikat dan berkumpul. Karena itu adalah hak asasi manusia. Padahal kalau kita katakan bahwa dia adalah hak asasi manusia, maka pembatasannya harusnya dengan putusan pengadilan. Barangkali yang tepat saya harus perdalam lagi sobat era sekalian, saya disclaimer ya. Karena memang ini kejadiannya cepat. Ini pendapat saya untuk sementara. Harusnya kalau memang pemerintah mau membubarkan FPI dalam pengertian melarang FPI sebagai sebuah kegiatan, sebagai sebuah organisasi, membubarkan dan atau melarangnya sebagai sebuah organisasi, maka harusnya pemerintah meminta putusan pengadilan terlebih dulu. Karena urusan pemerintah dalam undang-undang ini hanyalah urusan mencabut SKT dan atau mencabut status badan hukum atau dua-duanya. Sementara dua-duanya FPI tidak punya. Lalu FPI bergerak dengan apa? Ya bergerak dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Untuk dibubarkannya, untuk dilarangnya kegiatan FPI, ya harusnya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan atas putusan pengadilan itulah kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan dan melarang FPI sebagai sebuah organisasi. Jadi pembubarannya didasarkan pada putusan pengadilan, lalu pelarangannya juga didasarkan pada putusan pengadilan. Jadi pembubaran FPI itu menurut saya hanya bisa ditempuh dengan dua jalan. Pertama adalah membubarkan diri sendiri, kedua jalan pengadilan. Itulah ciri dari negara hukum. Jadi pemerintah tidak bisa membubarkan, yang bisa dilakukan pemerintah adalah menjatuhkan sanksi administratif, yaitu mencabut SKT-nya atau mencabut status badan hukumnya. Lah, apa bedanya? Beda. Mencabut SKT dan status badan hukum itu tidak berarti kemudian melarang aktivitas organisasi tersebut. Organisasi tersebut bisa tetap berlangsung, bisa berjalan, tetapi mereka pasti akan tidak bisa lagi melakukan urusan-urusan yang terkait dengan status legal mereka, misalnya kalau mereka mau mendapatkan bantuan, bekerja sama dengan pihak pemerintah dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga misalnya mengajukan pinjaman dan lain sebagainya atas nama organisasi. Tapi atas nama kebebasan berserikat dan berkumpul, melakukan kegiatan, mereka tetap sah sebelum ada putusan pengadilan yang melarang seluruh aktivitas mereka. Nah, sahabat era sekalian, itu pendapat saya dari sisi prosedur. Belum lagi kita bicara dari sisi substansi. Dari sisi substansi, apa yang harus dikonstruksikan agar sebuah organisasi itu bisa dilarang. Kalau di sini adalah
masih terkait dengan penjatuhan sanksi tadi, sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan sampai dengan pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar. Tapi pelarangan sebagai sebuah organisasi harusnya gradasi kesalahannya luar biasa. Misalnya masa menggunakan nama dan lambang bendera atau atribut yang sama dengan lambang atau bendera atau atribut lembaga pemerintahan tiba-tiba dibubarkan. Kan tidak bisa begitu. Jadi harus sesuatu yang memang betul-betul masuk akal. Misalnya tadi menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kita tahu bahwa FPI justru sangat pro Pancasila. Bahkan mereka berdemonstrasi untuk membela Pancasila. Habib Rizik berpidato untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam revolusi akhlaknya. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. FPI tidak melakukan itu, justru FPI turun ke lapangan dalam kasus dalam bencana tsunami Aceh misalnya. Menjadi tim pemburu mayat. Nanti kita bacakan bagaimana wartawan Republika menceritakan tentang kegiatan FPI. Lalu kemudian larangan menggunakan nama, lambang, bendera yang sama rasanya bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat misalnya Sobat Era sekalian, harusnya yang betul-betul membuat sebuah organisasi itu dilarang adalah kalau dia menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Atau melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu baru luar biasa. Atau kalau mau ya misalnya kalau partai politik melakukan kegiatan misalnya tindak pidana korupsi misalnya. Jadi ada kesalahan-kesalahan tindak pidana yang signifikan agar mereka kemudian bisa dijatuhi sanksi pelarangan kegiatan. Nah, ini yang tidak ditempuh oleh pemerintah, mengajukan ini kepada pengadilan terlebih dulu sehingga mereka punya dasar untuk melarang FPI, punya dasar untuk membatasi hak konstitusional FPI, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Saya ingin summary sedikit. Hak pemerintah itu adalah mencabut SKT, surat keterangan terdaftar, atau status badan hukum, tapi melarang sebuah ormas seharusnya didasarkan pada putusan pengadilan. Karena tidak adanya SKT dan tidak adanya badan hukum tidak menyebabkan sebuah ormas menjadi bubar atau sebuah ormas tidak boleh lagi melakukan kegiatannya. Sahabat Era sekalian, itu pendapat saya untuk sementara for the time being. Nanti bisa berkembang setelah kita berdiskusi dan membaca. Yang penting kita open mind, terbuka dengan pendapat-pendapat, karena terus terang yang kita cari adalah kebenaran. Sekali lagi kebenaran. Saya nothing to do dengan FPI, ya. Seperti saya katakan, saya pergi ke Petamburan saja tidak pernah dan tidak tahu di mana itu markas FPI. Tetapi yang kita bela, yang saya suarakan adalah keadilannya. Cara berpikir hukumnya, bagaimana kita menghormati hukum, konstitusi dan demokrasi kita. Agar penguasa tidak sewenang-wenang atau semena-mena menjatuhkan sebuah sanksi bagi sebuah entitas kemasyarakatan hanya karena kebetulan mereka tidak pro pada pemerintah dan selalu mengkritik pemerintah sebagai sebuah sikap oposisional dari mereka. Ya, sahabat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!